Semangat pagi semuanya. Sistem imun bagi tumbuh kembang anak. Ya, di anak itu sebenarnya apa ya, Bapak Ibu ya? Jadi kita ambil definisi WHO, kalau batasan anak menurut WHO itu sampai usia 19 tahun. Jadi sebenarnya sangat jauh ya range-nya ya. Kalau di Indonesia ini 18 tahun, tapi menurut WHO itu 19 tahun. Ya. Jadi kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 ya, ada pasal 1 ayat 1 itu tentang perlindungan anak, karena anak itu termasuk yang harus dilindungi sejak masih di dalam kandungan. Oke, selanjutnya mereka punya hak apa sebenarnya ya? Anak ini punya segala macam hak yang kita bisa berikan kepadanya ya. Termasuk yang paling utama adalah mendapatkan kasih sayang pastinya ya. Seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari dua orang tua pasti beda ya dari seorang ibu saja ya. Jadi hak mereka adalah mendapatkan kasih sayang, kemudian dapat perlindungan dan keamanan, dapat kesempatan mendapat kesehatan yang prima, ya itu haknya mereka ya untuk dapat kesehatan prima. Ya, kemudian dapat asupan gizi yang cukup, kemudian untuk belajar dan berkembang serta berpendapat. Ini yang suka lupa kita ya. Dipikir mungkin kita saja yang pintar bicara, tapi ya pendapat anak itu adalah hak mereka ya untuk bisa kita dengar. Oke, lanjutnya. Menurut gerakan masyarakat ya, ini yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan, ada 12 indikator keluarga sehat. Ya, termasuk bayi mendapat ASI eksklusif ya, dan sebelumnya ibu harus dapat bersalin di fasilitas kesehatan yang mumpuni. Kemudian setelah mendapat lahir, ibu harus memberikan ASI eksklusif atau kita sebut kolostrum ibu ya. Itu sebabnya ada program inisiasi menyusu dini. Nah, ini perlu saya tekankan kembali buat Bapak Ibu juga ya, bukan hanya ibu nih ya. Karena apa? Masih ada rumah sakit ya, sekarang ini masih ada rumah sakit yang masih tidak menjalankan inisiasi menyusu dini ya. Saya mohon ibu-ibu muda mungkin ya dengan suaminya ya, ketika mengunjungi fasilitas kesehatan untuk nanti bisa aman melahirkan, itu mohon ditanyakan apakah rumah sakitnya atau kliniknya atau bidannya sudah menjalankan program inisiasi menyusu dini. Itu yang paling penting untuk awal dari kehidupan seorang anak ya. Kemudian balita ini nanti setelah jadi balita dia harus dipantau pertumbuhannya tiap bulan ya. Itu ada seksi tersendiri itu di Kementerian Kesehatan ya. Kemudian rumah untuk lingkungan sehat juga merupakan hak mereka. Kemudian untuk bisa punya air bersih, punya jamban keluarga, kesehatan jiwa, dan bebas dari rokok ya. Bebas dari rokok ini penting sekali ya, karena kadang-kadang kita lupa, bapaknya atau mungkin ibunya yang merokok lupa bahwa di situ jika merokok anak-anak juga menjadi perokok pasif ya. Jadi ini sudah ditekankan oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Jadi mengapa anak harus kita rawat dan didik, mungkin semua sudah tahu ya, bahwa mereka adalah titipan Tuhan, titipan Allah yang harus kita jaga. Betul ya, dia aset yang sangat berharga. Oleh karena itu banyak sekali ya pasangan-pasangan muda yang juga mencari cara bagaimana supaya bisa mempunyai keturunan ya. Dan harus bersyukur bahwasannya pasangan-pasangan yang bisa langsung diberi keturunan itu tanggung jawabnya itu besar ya, karena dia harus meneruskan kehidupan kita nanti bisa harus menjaga dan merawat kita manakala kita sudah tua dan sebagainya ya. Aset yang sangat berharga, terutama juga bukan untuk dunia saja, ini juga untuk akhirat. Oke. Jadi menurut Melia Kristia, seorang psikolog yang mengatakan bahwa anak yang sehat secara fisik itu maka perkembangannya sesuai dengan anak-anak lain seusianya ya. Misalnya mulai berjalannya normal itu sekitar 11 bulan sampai 13 bulan itu jalan. Bisa bicara normal. Bicara normal itu bukan bicara dengan bahasa bayi ya. Bisa bicara normal itu ABC-nya udah jelas ya. Kemudian kemampuan lainnya juga normal, untuk toiletingnya, untuk bisa ganti bajunya kapan, untuk bisa mandi sendirinya kapan ya. Itu semua harus
sesuai dengan usianya, ya itu ada bagannya, ya, dan itu semua akan berdampak pada kesehatan fisik dan terutama mentalnya. Jadi tahapan pemantauan anak itu harus dipantau sejak masih dalam kandungan, ya. Sejak dari masa dalam kandungan itu dia sudah harus diberikan nutrisi yang baik, ya, melalui plasenta. Jadi ibu yang sedang mengandung itu sudah harus dipantau bagaimana asupan gizinya, bagaimana makanan yang diberikan, manakala dia harus makannya katanya berdua ya kalau sudah hamil, ya. Jadi dia tidak melakukan konsumsi makanan atau minuman yang mengancam janin, termasuk obat-obatan khusus, ya. Itu sebabnya harus dijaga karena apa? Karena sejak dalam kandungan itu pertumbuhan sel otak, pertumbuhan organ-organ, dan pertumbuhan sel-sel semuanya itu sudah dimulai di situ. Jadi kalau dalam masa perkembangan tumbuh kembang bayi dalam kandungan itu terganggu, maka seterusnya sampai dewasa ini akan sangat berakibat, ya. Oleh karena itu sangat penting, ya. Pada waktu sesudah lahir pun, ya, pertama kali itu tadi sudah saya sebutkan bahwa dia harus dikasih ASI eksklusif atau kolostrum, ya. Itu hak dia pertama kali, ya, untuk mendapatkan ASI eksklusif, ya. Jika ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI, kalau dulu sih ada yang namanya ibu susuan, ya, ibu susuan, ya. Jadi mungkin dia harus dapat juga karena apa? Karena itu adalah makanan pertama kali yang harus dia dapat untuk bisa sehat, untuk bisa terus menjaga dirinya tetap sehat, ya, dari ASI eksklusif, ya. Kemudian setelah 6 bulan dia baru bisa dapat MPASI, ya, setelah 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan pertama kehidupan mereka itu kalau bisa dibeli ASI eksklusif, ya. Jangan diberi makanan-makanan yang aneh-aneh, ya. Sudah diberi pisang, sudah diberi macam-macam, ya. Jangan dulu, ya. Jadi betul-betul kalau ini sudah menjadi ketentuan, monggo silahkan ini diikuti karena ASI eksklusif ini juga harus selalu diingatkan, ya. Pemantauan tumbuh kembang dan kesehatannya ini terus dipantau mulai 0 sampai 2 tahun dan menjaga imunitas anak demi menjaga imunitasnya dia, ya, demi menjaga pertahanan tubuhnya, ya. Oke, setelah 2 sampai 5 tahun itu baru, ya, dibeli makanan yang bisa hampir sama dengan dewasa. Kemudian bisa diberi suplemen tambahan. Mungkin di sini karena kualitas ASI setelah 2 tahun itu juga sangat menurun, ya. Jadi sudah bisa diberikan suplemen tambahan jika ASInya memang kurang. Jika ASInya memang mungkin ibunya sakit atau mungkin ASInya sudah tidak berkualitas, ya, bisa diberikan suplemen, ya. Pemantauan tumbuh kembang dan kesehatannya terus, ya, karena sampai umur 5 tahun untuk menjaga imunitasnya juga. Nah, sampai umur 17 tahun, ya, pemantauan tumbuh kembang ini terus dilakukan, ya. Yang laki seperti apa, yang perempuan seperti apa, kemudian pemantauan perilaku, pemantauan karakter dan sebagainya, ya, itu pemantauan mereka. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23, sehat itu adalah kondisi di mana dalam keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan berarti. Jadi ada kesinambungan antara fisik, mental, sosial, termasuk interaksi dengan lingkungannya, dan akhir-akhir ini ditambah dengan agama, ya. Jadi spiritualnya juga termasuk. Kalau spiritualnya sehat berarti dia juga sehat. Ini ada data dari Kemenkes RI tahun 2021 bahwa angka kesakitan, ya, tentang pneumonia ini masih malah jauh lebih tinggi, ya. Pernah tinggi tahun 2015 menurun, tapi mungkin belum sampai seperti 2010, masih 34,8% pneumonia. Jadi pneumonia ini adalah infeksi atau radang paru pada balita, pada anak yang sampai sekarang masih mengancam jiwanya. Oke. Dan ternyata di DKI Jakarta yang paling tinggi pneumonia. Mungkin ini karena mungkin pendataannya yang paling bagus, ya, saya nggak tahu, ya.
pendataannya yang bagus, karena puskesmas dan sebagainya itu harus melaporkan semua angka kejadian pneumonia ya pada balita sampai tahun 2020 ya. Jadi data ini dilaporkan untuk sebagai pengingat kita bahwa sebenarnya pneumonia itu ya mesti harus terus dipantau ya. Karena apa? Karena dia menyebabkan kejadian sakit yang bisa memakan biaya yang luar biasa untuk anak-anak ya. Karena biasanya lama untuk dirawat di rumah sakit, untuk penyembuhan dan sebagainya ya. Angka infeksinya juga masih harus terus dipantau, dan biaya kesehatannya ya terutama yang paling mahal dirawat di rumah sakit maksudnya ya. Ini angka kematian balita ya, angka kematian balita ini yang paling tinggi masih di bawah 1 bulan ya, di bawah 28 hari ya. Ini masih tinggi sekali. Berarti apa? Berarti waktu dalam keadaan hamil ya dia mungkin kurang ya, tumbuh kembang dalam keadaan hamil, ibu hamil itu masih kurang sekali ya. Ini kita lihat datanya tinggi sekali ya, 20% pada 0 sampai 28 hari, dan menjelang 1 tahun itu angkanya jauh menurun ya. Ini juga untuk mengingatkan kita bahwa selagi ibu hamil itu harus betul-betul dipantau ya, bagaimana daya tahannya si bayi ini, bagaimana tumbuh kembangnya di dalam di dalam rahim sang ibu, itu memang gold standard ya. Kita harus betul-betul perhatikan, mengingatkan Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang petugas medis dan sebagainya, mungkin juga yang non medis, itu juga harusnya data ini bisa mengingatkan kita bahwa kita harus lebih peduli lagi pada ibu-ibu yang sedang mengandung. Oke? Dan angka kematian ini di tahun 69%, monggo Mbak teruskan ya. Ya paling tinggi ya di usia sebelum 1 tahun ya. Untuk angka kematian yang 2020 ternyata juga monggo Mbak diinikan lagi ya, masih 20-an persen ya, malah naik ya, 72% angka kematian balitanya. Apa yang terjadi nih di masyarakat nih ya? Apa yang terjadi bahwa angka kematian balita kita masih cukup tinggi ya. Di bawah 1 bulan masih 72% ya. Ini perlu betul kita waspadai. Ini proporsi penyebab kematian dari neonatal yang sebelum 1 tahun itu yang paling banyak tuh BBLR, berat badan lahir yang rendah ya. Berarti apa? Dalam kandungan masalahnya ya. Berat badan lahir rendah ini mungkin karena masih banyak ibu-ibu muda yang tinggal di dusun ya, di perkampungan, mungkin juga di di perumahan kumuh yang belum dapat informasi tentang sehatnya, bagaimana sehatnya untuk selama hamil ya. BBLR-nya masih tinggi ya, masih paling tinggi ini ya. Kemudian ini yang neonatal sampai 11 bulan ini, yang lain-lain yang terutama pneumonia yang paling banyak. Lain-lain ini segala macam kumpulan masalah. Cuman pneumonia sudah jadi masalah yang harus diwaspadai ini ya. Untuk 1 sampai 5 tahun ya, infeksi parasit. Nah, infeksi parasit ini yang paling banyak ya. Infeksi parasit yang lain-lain ini mungkin segala macam ya, sudah digabung di sini, saya tidak bisa lihat. Infeksi parasit ini juga berarti anak-anak masih bisa terpapar ya oleh parasit. Mungkin di sini infeksi infeksi virus dan sebagainya dimasukkan di sini ya, saya juga nggak tahu, tapi ini perlu kita waspadai untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya. Ini TB ya. TB anak itu sampai 60 ribuan ya ternyata ya. Jadi anak-anak ini memperoleh TB dari mana Bapak Ibu? Ya, dari orang dewasa ya. Jadi masih ada tugas berat kita untuk memberitahu ke masyarakat bahwa TB dewasa itu jika sudah diketahui, jika sudah terdeteksi bahwa TB, bahwa anak-anak ini harus dipisahkan
ya. Tidak bisa hidup dalam rumah yang sama, ya. Karena apa? Karena sangat sensitif TB ini, ya, dia infeksi kuman TBC, ya, Salmonella tuberculosa yang bisa sangat mengancam anak-anak kita, ya. Dia masih 60 ribuan, coba, ya. Jadi situasi kesehatan kita masih sangat memprihatinkan kalau lihat data-data ini. Oke. Untuk COVID juga, ya, untuk COVID ternyata juga untuk anak-anak sampai 18 tahun, ya, itu kemarin juga masih banyak, tapi memang didominasi oleh dewasa, ya. Oleh dewasa muda, ya, 31 sampai 45 tahun itu COVID yang paling tinggi, ya. Mau perempuan mau laki-laki itu hampir sama. Jadi untuk anak-anak walaupun angkanya rendah untuk COVID, ya, tapi jika dibandingkan dengan populasi itu sudah banyak, ya, sampai 10 ribuan, 9 ribuan untuk untuk sakit COVID itu juga memakan anggaran yang luar biasa, ya. Nah, pentingnya dukungan imunitas, ya. Kenapa sih penting, ya, untuk melihat imunitas si anak? Menurut Dr. Kevin, ya, bayi yang baru lahir mendapat dukungan sistem imun melalui ASI. Tadi saya sudah sebutkan di muka bahwa dia harus dapat ASI eksklusif atau kolostrum, ya, dari air susu ibu yang pertama, ya. Dulu kan kita kenal kalau sebelum beberapa tahun yang lalu itu masih dibilang kalau ini susu basi, ya. Masih pada ingat, ya, mungkin ibu-ibu, ya. Kalau ini dibilang susu basi karena jumlahnya cuma sedikit dan warnanya kuning tua, ya, itu dibilang katanya susu basi, itu harus dibuang. Tapi begitu penelitian berlanjut dan diketahui bahwa di kolostrum inilah, ya, dukungan imunitas anak, dukungan imunitas bayi baru lahir ada, ya, yaitu kandungan imunoglobulin A-nya yang mampu melindungi tubuh bayi dari kuman, virus, dan segala macam. Itu ada di situ, makanya pemerintah menganjurkan inisiasi menyusui dini tadi, ya. Jadi imunoglobulin A ini akan membentuk jaringan pelindung pada usus. Karena apa? 70% imunitas kita, ya, itu adanya di usus, ya. Jika 70% dukungan imunitas ini baik yang ada di usus, ya, ini berarti imunitasnya baik. Jadi proses pembentukan antibodi bayi itu waktu masih dalam kandungan, ya, waktu masih dalam kandungan tidak memiliki antibodi, ya, tapi sistem imunnya sudah terbentuk nih, ya. Janin yang dalam kandungan dia belum punya antibodi, ya, karena semuanya tergantung ibunya lewat plasenta, ya. Makanya tadi jika ada ibunya tidak makan makanan yang baik, tidak menjaga terhadap obat-obatan, sembarang makan obat-obatan, ya, maka janin itu akan terus dengan otomatis terpengaruh karena dia tidak punya antibodi, ya. Dan menjelang kelahiran, antibodi dari sang ibu ditransfer melalui sel darah merah dan plasenta, dan sesaat sesudah lahir, ya, ibunya memberikan ASI eksklusif, maka dia punya antibodi yang sangat banyak. Di sini prosesnya. Nah, ya, jadi siklus asupan antibodi itu waktu janin, ya, waktu janin sangat sedikit sekali, ya. Kemudian menjelang lahir dia mendapat antibodi dari plasenta, ya, menjelang lahir. Kemudian pas ASI pertama ini paling tinggi, ya, asupan antibodinya. Kalau dia dapat ASI pertama, ya, kalau dia dapat kolostrum, ya, bisa dilihat di sini. Antibodi jadi betul-betul tergantung kepada air susu ibunya, ya, yang pertama kali, ya. Jika sudah diberikan ASI pun, ya, walaupun ASInya bagus, ya, itu masih menurun juga, ya, kualitas antibodinya, ya. Dan sepanjang hidup itu akan terus menurun. Karena apa? Kenapa Bapak Ibu? Tahu nggak? Kenapa ini turun terus asupan antibodinya? Karena sudah tidak menyusui lagi, ya kan? Kan ini dapatnya dari kolostrum, ya, dapatnya dari ASI. Jadi kalau sudah tidak menyusui lagi, asupan antibodi ini akan terus turun. Oke. Nah, ini jadi pegangan kita nih, ya. Jadi sebenarnya keajaiban hidup itu, ya, the miracle of life itu sudah didesain oleh Yang Maha Kuasa, ya.
Jadi waktu sejak mereka masih dalam kandungan, masih jadi mudigah yang sebelah kiri bawah ya, itu sudah dibikinkan sistem imunnya ya, sudah dibikinkan dari situ semua jaringan yang menyatu dalam tubuh ini untuk melindungi dia nanti setelah lahir. Oke, dan ini di sini ada keseimbangan ya antara itu tadi, antara alam luar dengan dia melalui plasenta ibunya ya. Jadi gut immunity yang tadi saya sudah sebutkan bahwa 70% sistem imunnya ada di dalam usus. Nah, ini akan dibentuk harus sempurna waktu mereka bertumbuh di dalam rahim ibu ya. Dan ini melindungi dia dari segala macam bakteri, virus, kemudian jamur, parasit dan sebagainya yang juga mungkin ditularkan oleh ibunya. Ya, harusnya sih bisa melindungi itu ya. Kemudian mungkin ibunya harus dia terpapar dengan air, dengan cuaca buruk, dengan polusi dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi dia. Ya, jadi segitiga kehidupan ini akan selalu mempengaruhi tumbuh kembang bayi yang masih dalam kandungan. Oke, jadi keajaiban hidup itu dimulai dari imunitas kita ya Bapak Ibu ya. Saya mengingatkan kembali. Imunitas yang baik, imunitas yang sudah terbentuk dengan baik pada waktu bayi masih dalam kandungan, itu akan menciptakan keajaiban hidup kita. Ya, itu tadi keajaiban yang juga dipengaruhi ya oleh lingkungan, kemudian juga oleh segala macam bakteri, virus dan sebagainya, kemudian juga oleh emosi ya, oleh stres dan sebagainya ya. Itu dimulainya memang dari sejak bayi ya, sejak imunitas kita terbentuk. Jadi sistem imun atau antibodi pada anak ini sangat berperan dalam menjaga kesehatan ya, dan berpengaruh pada pertumbuhan anak. Kenapa? Karena sistem imun yang lemah itu bikin anak mudah sakit. Dia tidak mampu mengenali virus, bakteri, parasit, atau jamur dan sebagainya yang mengancam kesehatannya. Kalau sistem imunnya lemah ya, dia akan mudah sakit. Itu cerminan bahwa sistem imun kita itu harus kita jaga. Kenapa? Karena kalau anak itu mudah sakit, berarti sistem imunnya bagus apa enggak? Ya, kalau anak itu mudah sakit, berarti sistem imunnya lemah. Ya, ini berpengaruh sekali pada proses tumbuh kembangnya. Ya, sebaliknya sistem imun yang terlalu kuat, ya, tapi tidak cerdas, ya, dia berakibat menimbulkan penyakit autoimun. Ya, jadi dia akan menyerang badannya sendiri. Ya, segala macam penyakit di sini ini ada semua di sekeliling kita. Ya, mungkin tampilannya sebagai sesuatu yang membingungkan, ya, seperti hepatitis autoimun seperti apa itu. Ya, Crohn disease seperti apa itu? Ya, diabetes mellitus tipe 1 ya. Dia baru umur 4 tahun tapi sudah dapat diabetes ya. Itu karena diturunkan karena sistem imunnya sudah terlalu tinggi. Ya, Kawasaki disease ya. Kawasaki ini juga khas ya untuk anak-anak yang kecil. Ya, itu autoimun ya. Dan biasanya para dokter harus memberikan imunoterapi berupa suntikan ya. Itu juga menurut saya kurang tidak relevan untuk anak-anak ya, karena umurnya baru 2 tahun ya, karena umurnya kadang-kadang di bawah 2 tahun sudah kena Kawasaki tapi harus sudah dikasih imunoterapi yang menyakitkan ya, disuntikkan itu setiap hari. Oke, yang lain juga Henoch-Schönlein purpura ini juga sudah pernah ketemu ya. Kemudian tiroiditis autoimun juga ya. Ini penyakit-penyakitnya keren-keren namanya ya. Tapi itu bisa terjadi sama anak-anak kita kalau sistem imunnya terlalu tinggi ya. Tapi dia tidak pintar, dia tidak cerdas. Jadi sistem imun itu nggak boleh lemah, nggak boleh juga terlalu kuat. Keluarga sehat dan sejahtera, siapa yang nggak ingin punya
ya. Keluarga sehat dan sejahtera ini dambaan setiap orang, betul nggak? Ya, bisa selalu berkumpul bersama keluarga, bersenda gurau, beribadah bersama, bermain bersama, ya, bikin acara ulang tahun bersama, gitu ya. Ini kan dambaan kita ya. Tapi kalau dari kecil belum sudah harus masuk rumah sakit, dikit-dikit harus ke dokter, dikit-dikit harus minum obat apalagi, ya. Jadi kayaknya sih nggak pengen tuh ya. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa yang setuju sama saya? Bahwa ini adalah dambaan kita semua. Ya. Dan 99% penyakit itu disebabkan oleh gangguan sistem imun. Ya. Jadi sistem imun yang sehat ini adalah dokter pribadi kita ya. Dokter pribadi ciptaan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Betul nggak? Ya, karena apa? Sejak dalam kandungan tadi dialah satu-satunya yang harus dirawat. Ya, dokter pribadi ini harus pinter nih, ya, untuk jaga kesehatan kita dan keluarga 24 jam sampai kita tidak ada. Ya, jadi awalnya sudah di dalam kandungan. Nah, Bapak Ibu, saya dapat data ini bahwa market suplemen kesehatan kita tahun 2021, tahun lalu itu luar biasa ya, 1.400 triliun. Coba Bapak Ibu. Jadi masyarakat Indonesia ini sudah cari suplemen kesehatan ya sejak pandemi, tapi angkanya kita bisa dapat tahun lalu itu sampai 1.400 triliun. Coba, itu orang yang ingin beli suplemen. Ya, kalau kita bandingkan dengan APBN kita yang 2.700 triliun, kira-kira Bapak Ibu bisa membayangkan nggak kalau APBN ini boleh dipakai untuk beli suplemen, ya, setengahnya 50%-nya dibeli untuk beli suplemen untuk bagi-bagi masyarakat Indonesia. Ya, bisa dibayangkan ya, luar biasa gitu yang butuh suplemen. Oke. Dan setiap tahun rata-rata penjualan ini naik 8,5%. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Dan ini menandakan bahwa market suplemen sangat potensial, betul nggak? Ya, market suplemen kita sangat potensial. Nah, pertanyaannya cuma satu, suplemen apa yang kita butuhkan? Betul nggak Bapak Ibu? Semua bilang bagus pasti, ya kan? Vitamin A, B, C, semua bilang bagus pasti. Nggak ada yang dibilang kecap nomor 2, semua bilangnya nomor 1. Oke ya, setuju ya? Ya. Dan menurut hasil riset Dr. Zakiuddin Munasir, seorang spesialis anak konsultan, beliau juga bilang kalau anak itu terlalu sering diberi obat, anak bisa jadi mudah alergi. Yang tadi saya sampaikan, sistem imunnya ketinggian. Ya, mungkin diberi obat, kemudian juga diberi segala macam vitamin, pasti vitamin itu nggak pernah ketinggalan. Ya, vitamin itu pasti dikasih untuk anak-anak, betul nggak? Bapak Ibu yang sudah punya anak yang sudah mengalami, pasti kalau ke dokter anak juga pasti dikasih segala macam vitamin, betul nggak? Nah, ini menciptakan atau kalau kita tidak jaga-jaga, ya sistem imunnya bisa terlalu tinggi, ya, jadi alergi jadinya, ya. Nah, Prof. Iwan ya almarhum juga bilang umumnya anak-anak tuh mengalami batuk pilek sebanyak 4-5 kali setahun. Tapi jika dikasih obat terus-menerus, bisa saja dia sampai 10 kali batuk pilek, kasih obat lagi, antibiotik lagi, ya. Jika masih terus diberi obat terus-menerus, suatu saat anak-anak itu bisa akan sakit setiap minggunya. Aneh ya Bapak Ibu ya, dikasih obat terus, tapi malah jadi tambah sakit, gitu, menurut Prof. Iwan. Prof. Iwan ini seorang farmakolog ya, seorang ahli obat ya, obat-obatan. Nah, ini ada penelitian Ibu Andi Nurlinda yang dari Makassar ya. Beliau meneliti tentang suplementasi transfer factor untuk meningkatkan berat badan dan keterampilan sosial anak ya. Ini beliau bilang bahwa kalau di transfer factor ini berpengaruh ya di dalam berat badan, dan terutama hasilnya ditemukan adanya perubahan status gizi anak ya, dengan meningkatnya jumlah anak yang mengalami gizi baik ya. Dari gizi kurang dan buruk tadi bisa jadi gizi baik ya. 70% dari sampelnya berubah jadi gizi baik. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau sistem imun dilibatkan di sini ya. Anak dengan gizi kurang mengalami penurunan jumlah jadi sekitar 30% ya. Luar biasa ya penelitiannya ya. Saya ingin mengenalkan Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebutkan untuk transfer factor ya.
Transfer factor ini molekul yang ditemukan pertama kali oleh Dr. Sherwood Lawrence ya. Beliau seorang pionir imunologi dunia. Beliau meneliti bahwa ada sesuatu yang dipindahkan manakala ibu mendapat ASI atau kolostrum ya, yang baru pertama kali dikeluarkan pada waktu ibu-ibu baru melahirkan, kemudian diberikan kepada bayinya. Itu diteliti dengan bayi-bayi yang tidak mendapat kolostrum waktu lahir ya. Beliau menemukan bahwa di situ kayaknya ada faktor nih dari dalam kolostrum yang bisa dipindahkan dari ibunya ke bayinya ya. Oleh karena itu beliau menyebutnya transfer factor ya. Pasti itu bukan obat ya, karena adanya di dalam ASI ibu, adanya dalam kolostrum ya. Itu bukan obat pastinya, itu bukan vitamin, itu bukan enzim, bukan buah ya, bukan hormon ya, tapi dia pendidik sistem imun ya. Dia adalah pendidik sistem imun, dia yang ditularkan, dia yang bantu supaya bayi-bayi itu kuat sistem imunnya dari awal kehidupan ya, dibantu oleh yang namanya pendidik sistem imun atau imun IQ. Ini kita sebut imun IQ ya. Dan di Al-Quran juga sudah disebutkan ya, dan sesungguhnya pada hewan ternak terdapat pelajaran bagi kamu jika kamu memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni ya. Ini susu dari hewan ya, maka akan dapat kebarokahan di situ ya. Ada pelajaran di situ bagi kamu. Ternyata memang dalam susu murni itu kita temukan ya molekul-molekul transfer factor ya di hewan juga. Jadi Allah itu sudah maha luar biasa ya, maha adil buat kita semua, bahwa transfer factor pada manusia molekulnya itu sama dengan yang ditemukan pada ya hewan-hewan ternak. Bukan hewan ternak saja, tapi hewan-hewan yang melahirkan, hewan-hewan yang menyusui.